Selamat datang di Novel Online. Sebelum kita baca novelnya, silahkan klik like, subscribe, dan gambar lonceng agar tidak ketinggalan kelanjutan ceritanya. Magic Emperor, Chapter 8. Kok bisa? Lupakan caranya untuk sekarang, dan lakukan apa yang aku katakan. Ini adalah susunan yang membingungkan yang dapat mempengaruhi persepsi orang lain di dalamnya. Dan ini juga merupakan barisan pembunuh, mengendalikan hantu untuk membunuh musuhmu. Luo Yunchang menyalin dengan kaku saat Zuo Fan melakukan gerakan itu. Namun, dia terlalu cepat. Dia hanya bisa melihat dia melakukannya saat dia meraba-raba berhenti. Tidak dapat mengingat gerakan saat dia melanjutkan, terjebak pada tanda terakhir yang dia lakukan. Bagaimana kamu begitu lambat? Ini adalah metode yang paling sederhana. Zuo Fan marah dan mengutuk, jika kamu terus seperti ini, Stuart Sun akan melindungi kita. Kita mungkin juga hanya melayani diri kita sendiri di piring perak. Kamu lambat seperti babi. Sepanjang hidupnya, Luo Yunchang ditangani dengan kemahiran dan perhatian yang dibutuhkan mutiara. Dia menerima cinta dan hormat orang lain. Belum pernah dia diperlakukan dengan buruk seperti ini, direndahkan sedemikian rupa. Air mata yang berkilauan mulai mengalir di matanya saat dia menundukkan kepalanya. Namun, dia bertahan. Melihat adiknya dipermalukan, dia menemukan keberanian dan berteriak pada Zuo Fan, "Budak bau, jangan mengejek adikku." Zuo Fan hanya menggelengkan kepalanya, tidak punya waktu untuk bertengkar dengan bocah itu. Dia menemukan Yuan Qi-nya hanya cukup untuk memulai lari, gagal mengendalikannya. Jika seseorang berbicara tentang Araiurite yang lengkap, bahkan jika tidak ada dari mereka yang mengendalikannya, sampah seperti Stuart Sun akan berakhir dengan cara apapun. Namun, dia hanya memiliki sekitar 1000 batu roh. Jika bukan karena arai alami, dia tidak akan mampu mengatur bahkan yang rusak. Sekarang berada di tangan nona muda kondensasi Qi lapisan ketiga untuk mengontrol arai. Tapi baginya, metodenya panjang dan rumit. Itu sulit untuk dipahami. Lebih buruk lagi, mereka ada di jam. Tak berdaya, Zuo Fan memeluknya dari belakang dan memegang tangannya. Apa yang kamu lakukan? Luo Yunchang membeku saat pipinya bersemu merah. Jangan bergerak dan biarkan aku membimbingmu. Zuo Fan memimpin tangannya dan mengajarinya tanda-tanda. Meskipun menangkap niatnya, dipeluk oleh pria yang tidak dikenalnya membuat hatinya kacau dan pipinya semakin panas, karena ini adalah pertama kalinya hal itu terjadi padanya. Setiap kali pikirannya melayang, sebuah suara akan berdering di telinganya, "Perhatikan." Dia mengintipnya dan melihat betapa seriusnya Zuo Fan, bahwa tindakannya tidak ditujukan untuk manfaatkan dia. Dia tahu kapan harus menjadi pria terhormat. Luo Yunchang menjadi tenang dan tubuhnya semakin dekat dengannya. Merasakan lengan yang kuat di belakangnya, ini adalah pertama kalinya dalam 3 hari terakhir dia merasa aman. Stuart Sun, mereka pergi menuju hutan berkabut. 10 mil di luar hutan berkabut, seorang bandit kurus memeriksa jejak dan melaporkan kepadanya. Dengan tawa dingin, Stuart Sun meluruskan kumis putihnya, tempat persembunyian yang bagus. Kita tahu daerah pegunungan tapi bukan tempat yang menakutkan itu. Namun, pramugara Sun memandang kapten yang terikat dan matanya berkedip dengan kilatan yang jahat. "Kapten Pang, kamu akan segera bangun." Dengan betapa baiknya nona muda, dia tidak akan mengabaikan permintaan kamu. "Petoy, jangan berpikir kamu bisa menggunakan aku untuk mengancam nona muda." Matanya memerah saat dia memelototi Stuart Sun. "Sebaiknya kau bunuh aku, atau aku akan membunuhmu dan membalaskan dendam rekan-rekan penjagaku." "Hahaha, ketika aku mendapatkan keterampilan bela diri, aku akan senang untuk memenuhi keinginan kamu." Sambil menyipitkan matanya, Stuart Sun tertawa menyeramkan. "Ayo pergi."
Butuh waktu 1 jam bagi kelompok mereka yang terdiri dari 20 orang untuk mencapai hutan berkabut. Namun sebelum mereka bisa mendekat, dengkuran datang dari seorang pria yang tidur di pohon. Sebuah pandangan hati-hati mengidentifikasi dia sebagai Zuofan. Stuart Sun, dialah yang membunuh si gendut. Terbangun oleh suara itu, Zuofan menguap dan membuka matanya yang lelah. Melihat Stuart Sun dan rekan-rekannya, dia tidak menunjukkan rasa takut, tidak ada kecemasan. Sebaliknya, sebuah senyuman. Stuart Sun, aku sudah menunggu begitu lama untuk melihatmu. Mengernyit, Stuart Sun memperhatikannya. Dia menatapnya dengan sangat hati-hati namun sepertinya tidak ada yang memberitahunya apapun. Dia hanya tenang. Betapa penipu yang mengakar. Aku meremehkanmu, pikir Stuart Sun. Jika ada waktu lain, dia tidak akan pernah memperhatikan seorang pelayan. Tapi sejak Stuart Sun menyaksikan Zuofan membunuh dengan sangat brutal, citra Stuart Sun tentang dirinya terbalik. Pang ini tidak hanya bersembunyi dalam-dalam, tapi dia juga kejam. Jika dia dewasa, hanya penderitaan yang menunggu. Zuofan, kamu cukup berani untuk pamer di hadapanku, Stuart Sun menyipitkan matanya. Zuofan memotong untuk mengejar, bukannya menjawab. Stuart Sun, mau membuat kesepakatan. Kesepakatan apa? Aku akan memberimu tuan muda dan nyonya klan Luo. Jadi, amankan karirku di Blackwing Mountain. Apa? Tidak hanya Stuart Sun yang terkejut, bahkan kapten penjaga juga tercengang. Dia beristirahat harapannya pada Zuofan untuk membawa saudara-saudaranya pergi jauh. Siapa yang mengira Zuofan akan membelot dan menggunakannya sebagai alat tawar-menawar? Mengapa kamu melakukan ini? Klan Luo tidak mencemoohmu, keraguan muncul di hati Stuart Sun. Hahaha, lalu kenapa kamu? Klan Luo memperlakukanmu lebih baik. Stuart Sun memerah mendengarnya dan merasakan amarahnya mendidih. Saat dia menenangkan diri, Zuofan melanjutkan, setiap orang untuk dirinya sendiri. Dengan seberapa banyak klan Luo telah jatuh, menghidupkannya kembali bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh satu orang. Mengapa aku harus berjalan menuju kematian aku? Menggunakannya untuk mengamankan hidupku hanyalah sifat manusia. Dia mengambil tali merah dari tanah yang mengikuti ke dalam kabut. Nona muda ada di salah satu ujung tali. Aku meninggalkan beberapa garpu di tali sepanjang jalan yang hanya aku yang tahu. Petik 2. Stuart Sun mengangguk saat dia meraihnya. Rencana yang bagus, menggunakan tali untuk menandai jalanmu. Dan kamu bahkan menyertakan garpu untuk menjaga jalur yang benar untuk kamu sendiri. Double Crosshair sejati, hahaha. Dia mengembalikan talinya, Deal, pimpin jalan. Tapi jangan pernah berpikir untuk bermain trik. Stuart Sun, aku orang yang jujur. Tersenyum Zuofan. Stuart Sun mencibir, aku akan percaya padamu sebelumnya tapi sekarang, siapa yang akan? Keduanya mengunci mata mereka, masing-masing tertawa saat penampilan mereka menyembunyikan pikiran licik. Rambut sang kapten berdiri tegak. Dia terus mengutuk Stuart Sun sebagai manusia busuk dan keji. Sementara dia menggonggong pada Zuofan sebagai orang yang mengkhianati tuan mereka. Meskipun semua orang mengabaikannya saat dia dikawal oleh pria lain saat mereka menjelajah ke dalam kabut tebal.